Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai materi wawasan Nusantara. Mari kita simak video berikut ini. Sebelumnya, materi kali ini akan disampaikan oleh Hindardio Adiana dengan NIM akhir 052, Husniatul Badriyah dengan NIM akhir 053, Ima Nurhayati dengan NIM akhir 054, dan Indi Anvita Afani dengan NIM akhir 056. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia. Wawasan nasional adalah cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Ia telah menjadi landasan visional bangsa Indonesia. Menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Sebelumnya dikatakan bahwa wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia. Namun demikian, timbul pertanyaan, apa arti wawasan Nusantara dan apa pentingnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia? Wawasan Nusantara dapat kita bedakan dalam dua pengertian, yakni pengertian secara etimologis dan pengertian secara terminologis. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang dalam bahasa Jawa memiliki arti pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata nusa yang artinya pulau dan antara. Selanjutnya, berdasarkan pengertian terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Perhatikan peta wilayah Indonesia berikut ini. Untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air, meskipun tampak bahwa wilayah Indonesia itu terdiri dari banyak pulau dengan lautan yang luas, kita memandang bahwa wilayah Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan sebagai satu wilayah. Selanjutnya, perhatikan juga gambar orang-orang Indonesia berikut ini. Meskipun juga tampak bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari beragam suku dengan latar belakang yang berbeda, kita juga tetap memandang bangsa Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan sebagai satu bangsa. Nah, mengapa harus demikian? Jadi, bangsa Indonesia memandang wilayah berikut bangsa yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Itulah esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara. Hakikat atau esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Selanjutnya kita perhatikan juga rumusan wawasan Nusantara dalam GBHN 1998. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikutnya, latar belakang diperlukannya wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sangat penting untuk bangsa Indonesia karena wawasan Nusantara merupakan arah untuk mencapai tujuan nasional dalam mewujudkan cita-cita nasional. Pandangan itu menyatakan bahwa Kepulauan Nusantara yang meliputi seluruh wilayah daratan, lautan, beserta seluruh penduduknya adalah satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Cara pandang masyarakat ini sangatlah penting bagi bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia mencapai tujuannya, yaitu terwujudnya masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila. Lalu, apa yang terjadi seandainya tidak ada wawasan Nusantara? Apabila Indonesia tidak memiliki wawasan Nusantara, maka bangsa Indonesia akan kehilangan cara pandang terhadap dirinya sendiri. Apabila hal itu terjadi, maka akan terjadi kekacauan dalam pemerintahan negara Indonesia akibat ketidakjelasan cara pandang bangsa tersebut terhadap wilayahnya sendiri, yang mengakibatkan adanya pertentangan kepentingan karena tidak adanya konsep untuk mempertahankan wawasan Nusantaranya dengan jelas. Untuk
Subbab selanjutnya, kita akan mempelajari sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Sumber-sumber wawasan Nusantara. Sumber-sumber yang melatar belakangi terjadinya konsepsi wawasan Nusantara. Yang pertama, sumber historis. Sumber historis lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal dengan Deklarasi Juanda. Yang kedua, sumber sosiologis. Berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional pada 20 Mei 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga, sumber politis. Sumber politis wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda pada tahun 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam Naskah Garis Besar Haluan Negara atau GBHN sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Latar belakang historis wawasan Nusantara. Latar belakang historis wawasan kebangsaan. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal dengan Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah karena tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau. Dewasa ini, konsepsi wawasan Nusantara semakin kuat setelah adanya keputusan politik negara, yakni dimasukkannya ke dalam Pasal 25A UUD NKRI 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Menurut pasal tersebut, negara Indonesia didirikan berdasarkan wilayahnya. Dewasa ini konsepsi Konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang bernama The United Nations Convention on the Law of the Sea. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut pada tahun 1982 tersebut, diakui asas negara kepulauan Indonesia diakui dan diterima sebagai kelompok negara kepulauan Indonesia. UNCLOS pada tahun 1982 tersebut kemudian diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut tersebut, wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas, yakni mencapai 5,9 juta kilometer persegi
terdiri atas 3,2 juta kilometer persegi perairan teritorial dan 2,7 juta kilometer persegi perairan zona ekonomi eksklusif. Luas perairan ini belum termasuk landasan kontinen. Latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Karena bangsa Indonesia awalnya mudah dipecah belah oleh Belanda, bangsa Indonesia memiliki wawasan Nusantara persatuan bangsa. Keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajah yang memecah belah bangsa melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah Nusantara ini untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan, yakni bangsa Indonesia. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional pada 20 Mei 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Setelah merdeka, wilayah negara Indonesia belum berupa satu kesatuan. Untuk mengupayakan kesatuan wilayah guna mendukung semangat kebangsaan, konsep wawasan Nusantara diawali dengan keluarnya Deklarasi Juanda tahun 1957. Latar belakang politis wawasan Nusantara. Latar belakang politis wawasan Nusantara bermula dari Deklarasi Juanda tahun 1957, selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah GBHN sebagai hasil ketetapan MPR. Kemudian, setelah GBHN tidak ada lagi, dimasukkan dalam rumusan pasal 25A UUD NRI tahun 1945. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik Indonesia. Geopolitik secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang pengaruh faktor geografis pada tindakan politik, atau ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Pandangan bangsa Indonesia mengenai geopolitik dapat disarikan dari rumusan pembukaan UUD 1945. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.